Oke baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kembali lagi bersama saya ya, yaitu dengan nama Jagat Aulia Sundafa, dan di sini saya akan membacakan apa ya? Oh ya, tugas saya yaitu untuk part 4 ya guys. Tugas kompresif. Jadi kita langsung aja ya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya buat ini. Untuk nomor 1, jelaskan secara mendalam konsep kesenjangan ekspektasi expectation gap dalam audit, analisis skenario di atas dengan membedakan secara jelas antara kegagalan bisnis, business failure, kegagalan audit, audit failure, dan resiko audit, audit risk. Mengapa tuntutan investor dalam kasus ini kemungkinan besar muncul dari kesenjangan ekspektasi dan belum tentu dari kegagalan audit? Jawabannya kesenjangan ekspektasi dari expectation gap dulu adalah perbedaan antara apa yang diharapkan oleh masyarakat pengguna laporan keuangan dari auditor dengan apa yang sebenarnya terjadi, menjadi tanggung jawab dan ruang lingkup pekerjaan auditor menurut standar profesi. Kegagalan bisnis failure, PT Petambang Makmur merugi karena fluktuasi harga komoditas global, yaitu faktor eksternal dan ekonomi. Ini bukan kesalahan auditor, melainkan risiko bisnis yang melekat pada operasi perusahaan. Kegagalan audit failure, jika ternyata auditor lalai, tidak mengumpulkan bukti cukup atau mengabaikan indikasi kecurangan, maka baru bisa disebut audit failure. Risiko audit risk. Auditor selalu menghadapi resiko audit. Meski sudah mengikuti standar, resiko ini tidak dapat dihilangkan sepenuhnya, hanya bisa diminimalkan. Jadi WTP bukan jaminan absolut bahwa laporan 100% bisa bebas salah saji. Tuntutan investor, gugatan investor kemungkinan besar muncul karena kesalahpahaman publik tentang makna opini audit, bukan karena auditor, melainkan kesalahan profesional. Nomor 2, definisikan 4 tingkatan kegagalan auditor dalam memenuhi kewajiban profesionalnya. Dari A, kelalaian biasa, ordinary negligence, B, kelalaian berat, gross negligence, C, penipuan konstruktif fraud, dan D, penipuan fraud. Berdasarkan definisi tersebut, klasifikasikan tindakan auditor senior dalam skenario di atas dan berikan justifikasi yang kuat atas klasifikasi Anda. Mengapa perbedaan antara kelalaian biasa dan kelalaian berat sangat penting dalam menentukan tanggung jawab hukum auditor? Untuk jawabannya, dari A, kelalaian biasa, kegagalan auditor untuk melaksanakan tugasnya dengan tingkat kehati-hatian dan keterampilan yang wajar sebagaimana diharapkan dari seseorang auditor yang kompeten dan berhati-hati. B, kelalaian berat, kegagalan yang lebih serius dari kelalaian biasa, yaitu pengabaian yang mencolok terhadap standar profesional, SPAP, atau ketidakpedulian terhadap kebenaran laporan keuangan. C, penipuan konstruktif, tindakan yang menunjukkan kelalaian berat dengan unsur ketidakjujuran implisit, meskipun auditor tidak berniat secara eksplisit menipu, namun sikapnya menunjukkan ketidakpedulian yang ekstrim terhadap kebenaran laporan. Untuk yang D, penipuan, tindakan yang dilakukan dengan niat jahat atau disengaja untuk menipu, menyesatkan, atau menyebabkan kerugian pihak lain demi keuntungan pribadi atau pihak tertentu. Klasifikasi, auditor sengaja melewatkan prosedur konfirmasi piutang yang nilainya material. Justifikasi, auditor sadar bahwa konfirmasi piutang material adalah prosedur kunci, namun memilih untuk melewati dengan hanya mengandalkan pernyataan lisan CFO yang jelas tidak cukup dan bertentangan dengan SPAP. Tindakan ini menunjukkan ketidakpedulian serius terhadap kewajiban profesionalnya walaupun tanpa niat menipu. Perbedaan menentukan apakah auditor hanya lalai secara profesional atau dapat digugat secara hukum oleh pihak ketiga.
Nomor 3, analisislah tanggung jawab hukum KAP handal dan rekan kepada kliennya. PT Manufaktur Presisi, evaluasilah kekuatan dari 2 poin pembelaan yang diajukan oleh KAP. Fokuskan analisis Anda pada konsep one prestasi, breach of contract, dan pembelaan kelalaian kontributif, contributory negligence. Jawabannya, dalam hubungan antara auditor dan klien, dasar hukum yang berlaku adalah perjanjian jasa profesional sebagaimana tercantum dalam surat perikatan, engagement letter. Oleh karena itu, jika auditor gagal memenuhi kewajiban profesional sesuai perjanjian atau standar audit yang berlaku SPAP, maka dapat dikategorikan sebagai one prestasi, breach of contract. Kekuatan dari 2 poin pembelaan: 1, sangat kuat asalkan KAP dapat membuktikan bahwa seluruh prosedur audit telah dijalankan dengan cermat sesuai SPAP. Yang kedua, sangat kuat menunjukkan adanya contributory negligence yang memperkecil atau meniadakan tanggung jawab auditor. 4, jelaskan 3 pendekatan utama doktrin dalam yurisdiksi common law mengenai tanggung jawab auditor kepada pihak ketiga atas kelalaian biasa. Nomor 1, doktrin Ultramarse. 2, doktrin restatement of tort. 3, doktrin foreseeable user. Terapkan ketiga doktrin pada skenario di atas. Bagaimana hasil tuntutan sindikasi perbankan terhadap KAP tulus kemungkinan akan berbeda di bawah masing-masing doktrin. Doktrin mana yang Anda anggap paling relevan atau audit dalam konteks ini? A, doktrin Ultramarse, penerimaan manfaat utama atau privity. Auditor hanya bertanggung jawab atas kelalaian biasa kepada pihak yang memiliki hubungan kontraktual langsung. Privity of contract, atau pihak yang secara eksplisit menjadi penerima manfaat utama. Dari laporan audit. 2, doktrin restatement of torts. Auditor bertanggung jawab tidak hanya kepada klien tetapi juga kepada pihak ketiga yang auditor tahu atau dapat diperkirakan secara terbatas akan menggunakan laporan audit untuk tujuan tertentu. Yang C, doktrin foreseeable user. Auditor dapat dimintai tanggung jawab oleh pihak manapun yang secara wajar dapat diperkirakan akan bergantung pada laporan audit tanpa perlu hubungan langsung atau identifikasi sebelumnya. Doktrin yang paling relevan dan adil ialah doktrin foreseeable user. Alasannya menjaga keseimbangan antara perlindungan publik pihak ketiga dan batas kewajaran tanggung jawab auditor. Nomor 5, mengacu pada prinsip-prinsip yang mendasari Security Act of 1933 di AS yang sering menjadi rujukan hukum pasar modal. Jelaskan perbedaan fundamental tanggung jawab auditor dalam konteks IPO dibandingkan dengan audit reguler. Secara spesifik, apa yang dibuktikan oleh investor untuk dapat menuntut KAP dan sebaliknya, apa pembelaan utama, beban pembuktian yang harus ditunjukkan oleh KAP jelas dan yakin untuk membebaskan diri dari tanggung jawab. Jawabannya, perbedaan fundamental dalam konteks IPO, auditor memikul tanggung jawab hukum yang jauh lebih berat karena laporan audit digunakan untuk mempengaruhi keputusan investasi publik. Auditor tidak hanya harus tidak lalai tetapi juga harus aktif pembuktian bahwa mereka telah melakukan due diligence, kehati-hatian profesional maksimal. Berdasarkan Section 11 of the Security Act of 1933, seseorang investor tidak perlu membuktikan adanya kelalaian atau penipuan. Pembelaan utama, auditor harus membuktikan bahwa audit dilakukan dengan kehati-hatian profesional penuh due diligence agar bebas dari tanggung jawab.
Nomor 6, jelaskan tanggung jawab auditor terkait perdagangan saham di pasar sekunder, mengacu pada prinsip Security Exchange Act of 1934 dan Rule 10b-5. Kontraskan beban pembuktian bagi investor dalam kasus ini, pasar sekunder dengan kasus IPO. Soal nomor 5, berikan perhatian khusus pada konsep Sainter, niat untuk menipu, dan jelaskan mengapa putusan kasus Hosfelder v. Ernst menjadi sangat penting dalam mendefinisikan tanggung jawab auditor di pasar sekunder. Jawabannya, tanggung jawab perlindungan investor di pasar sekunder terhadap penipuan, fraud bukan sekedar kelalaian. Prinsip Security Exchange of Act of 1934 dan Rule 10b-5. Beban pembuktian harus menunjukkan adanya salah satu material reliance, kerugian, dan Sainter, niat atau kesadaran menipu di pihak auditor. Keputusan kasus Hosfelder v. Ernst menetapkan bahwa kelalaian biasa tidak cukup hanya tindakan dengan niat menipu atau kelalaian berat yang mendekati penipuan yang dapat menimbulkan tanggung jawab di pasar sekunder. Nomor 7, bedakan secara jelas antara liabilitas perdata civil liability dan liabilitas pidana criminal liability bagi seorang akuntan publik. Analisislah tindakan partner KAP tersebut dalam konteks hukum pidana. Mengapa tindakan seperti obstruction of justice, menghalangi proses hukum, atau penghancuran dokumen dapat membawa konsekuensi pidana yang berat bagi auditor, terlepas dari apakah audit awalnya lalai atau tidak. Jawabannya, perbedaan liabilitas perdata berfokus pada kompensasi atau kerugian, sedangkan liabilitas pidana berfokus pada penghukuman atau perbuatan yang melanggar hukum publik dan keadilan. Analisis tindakan partner menyadari adanya potensi masalah dalam audit tahun lalu memerintahkan ke penghancuran dokumen kertas ya audit, disingkat KKA, dan email internal yang berisi pembahasan tentang risiko signifikan yang tidak diungkapkan, maka partner KAP tersebut dapat dikenakan pidana atas obstruction of justice, terlepas dari apakah audit awalnya hanya lalai atau tidak. Audit awalnya lalai atau tidak, audit yang lalai biasa menjadi masalah perdata, tetapi upaya menutupi kelalaian atau bukti audit mengubahnya menjadi kejahatan pidana yang serius. Nomor 8, jelaskan dan evaluasilah berbagai langkah atau respon kolektif yang dapat diambil oleh organisasi profesi seperti IAPI dan regulator seperti OJK dan P3K untuk mengelola dan mengurangi risiko litigasi yang dihadapi akuntan publik sekaligus melindungi kepentingan publik. Untuk jawabannya, langkah respons kolektif, penguatan kualitas audit dan pencegahan preventive measure, transparansi dan komunikasi, mengurangi expectation gap, reformasi hukum dan mekanisme tanggung jawab, asuransi dan dukungan finansial, penegakan dan sanksi, proteksi publik, penanganan kasus-kasus fraud di klien, peran auditor setelah temuan untuk menurunkan risiko litigasi sekaligus melindungi kepentingan publik. Perlu kombinasi tindakan, peningkatan kualitas audit, inspeksi dan pendoman, komunikasi atau edukasi publik, mekanisme penyelesaian sengketa yang efisien, skema asuransi atau dukungan finansial untuk KAP kecil, dan reformasi hukum yang seimbang, safe harbor terukur, liability rule yang jelas. 9. Rancanglah sebuah program atau kerangka kerja praktis yang terdiri dari 4 pilar utama yang harus diterapkan oleh KAP Anda untuk meminimalkan liabilitas hukum. Jelaskan setiap pilar secara rinci dan berikan contoh tindakan
spesifik di bawah masing-masing pilar. Contoh pilar: manajemen penerimaan klien, pengendalian mutu, perikatan, dan lain-lain. Untuk jawabannya, 1. Manajemen penerimaan keberlanjutan klien, acceptance of and continuance. Tujuannya mencegah keterlibatan dengan klien yang beresiko tinggi secara hukum, etika, atau reputasi. Langkah prosedur due diligence: sebelum menerima klien, cek latar belakang manajemen, integritas, kasus hukum, konflik kepentingan, telusuri hubungan beneficial ownership, dan afiliasi yang kompleks. Gunakan checklist Know Your Client, disingkat KYC, dan Client Risk Scoring System. Penilaian risiko audit awal: tentukan level risiko tinggi, sedang, atau rendahnya, dan tentukan apakah perlu partner approval tambahan untuk klien berisiko tinggi. Hindari klien dengan indikasi manipulasi laba, tekanan laporan publik, atau sejarah pergantian auditor berulang. Evaluasi keberlanjutan tahunan, continue review. Tujuan: apakah hubungan dengan klien tetap layak secara etika dan profesional setiap tahun. Contoh, KAP membentuk komite penerimaan klien, Client Acceptance Committee, yang beranggotakan partner audit, partner etika, dan risk manager yang meninjau setiap klien baru. 2. Pengendalian mutu perikatan, engagement, quality control, and documentation. Tujuannya memastikan audit dilakukan sesuai standar SPAP, dokumentasi dengan baik, dan dapat dipertahankan secara hukum. Untuk langkahnya, penerapan sistem quality control, tetapan engagement quality reviewer (EQR) independen untuk perikatan berisiko tinggi. Gunakan audit checklist berbasis risiko untuk memastikan semua tahapan SPAP dokumentasi kuat dan konsisten. Terapkan prinsip it's not documented, it didn't happen. Gunakan sistem KKA digital dengan kontrol akses dan audit trail. Supervisi dan review berlapis. Partner wajib melakukan review final dan sign off di seluruh area material. Lakukan hot review sebelum laporan diterbitkan. Contoh KAP: menerapkan kebijakan no report without EQR untuk semua klien publik. Laporan audit tidak boleh diterbitkan sebelum direview oleh partner independen lain. 3. Manajemen etika, independensi, dan dokumentasi. Pertahanan etik, independence, and legal defense. Redline. Tujuannya memastikan setiap personel menjaga integritas dan memiliki perlindungan dokumentatif jika terjadi tuntutan hukum. Untuk langkah, semua personel menandatangani independence confirmation sebelum setiap perikatan. Sistem otomatis menolak penugasan jika ada potensi konflik. Pelatihan etika dan anti fraud tahunan. Material wajib untuk keseluruhan staf dan partner tentang profesional skepticism, fraud red flag, dan respond when faced with client pressure. Contoh, KAP memiliki ethics and independence officer yang meninjau konflik kepentingan, menindak pelanggaran secara cepat. 4. Manajemen respon risiko dan perlindungan hukum, risk response and legal protection. Tujuan: mengantisipasi, menangani, dan memitigasi konsekuensi hukum jika tuntutan muncul. Langkah asuransi profesional, professional indemnity insurance, pastikan semua partner tercakup polis yang memadai dengan nilai pertanggungan sesuai risiko per portofolio klien. Protokol manajemen krisis hukum, bentuk legal response team beranggotakan manajemen partner, legal counsel, dan PR manager. Buat standar operatif prosedur SOP untuk menghadapi subpoin, investigasi,
hukum KAP cermat kepada dua pihak. Pertama, kepada klien PT Resto Enak, apakah KAP cermat dapat dituntut oleh kliennya meskipun ini bukan perikatan audit. Gunakan prinsip dari kasus seperti 1136 Tenants Corp v. Max Rothenberg. 2. Pihak ketiga, KASP maju bersama. Apakah KAP cermat dapat dituntut oleh KASP atau dasar kelalaian? Meskipun KAP tidak tahu KASP akan menggunakan laporan tersebut. Gunakan doktrin liabilitas pihak ketiga. Jawabannya PT Resto Enak, ketiadaan surat perikatan tertulis sangat beresiko. Dalam kasus 1136 Tenants Corp v. Max Rothenberg Co. 1971, akuntan dituntut karena gagal mendeteksi penggelapan dalam jasa kompilasi tanpa engagement letter yang jelas. Pengadilan memutus bahwa tanpa surat perikatan yang menjelaskan batas tanggung jawab akuntan dapat dianggap lalai karena tidak menjelaskan dengan cukup apa yang menjadi dan bukan menjadi tanggung jawabnya. KAP dapat dituntut oleh klien sendiri karena tidak melaksanakan tugas profesional dengan kehati-hatian yang memadai, meskipun jasa yang diberikan hanya kompilasi. Kepada pihak ketiga, KASP maju bersama. 1. Doktrin Ultramarine Privity and Primary Beneficiary. Penerapan kasus, KASP tidak memiliki hubungan kontraktual dan tidak diketahui auditor pada saat jasa dilakukan. 2. Doktrin Reassessment Foreseen User. Jika auditor mengetahui secara umum bahwa laporan bisa digunakan untuk pinjaman ke lembaga keuangan, mungkin ada tanggung jawab terbatas. Tapi dalam kasus ini tidak ada bukti auditor tahu laporan akan digunakan oleh KASP sehingga pembelaan KAP kuat. Nomor 3, doktrin foreseeable user. Penerapan kasus di bawah doktrin ini, KASP mungkin bisa menuntut karena wajar jika laporan keuangan dipakai untuk pinjaman. Tanggung jawab KAP terhadap KASP bergantung pada doktrin yang digunakan pengadilan. Kuat di bawah foreseeable user, lemah di bawah Ultramarine dan Reassessment di konteks Indonesia cenderung sejalan dengan Reassessment. Jadi KAP mungkin tidak bertanggung jawab langsung terhadap KASP. Ya. Oke, jadi itu semua yang sudah saya jawab, sekaligus ini menjadi bukti bahwa tugas part 4 ya udah selesai. Dan mungkin ini ada pertanyaan yang enggak cukup lengkap, mungkin saya bakal ini tambahkan juga di deskripsi YouTube saya nanti. Jadi terima kasih semuanya yang telah menonton video ini dan semoga ini bermanfaat, dan sampai jumpa lagi di part 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.